Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Guso Motolovers, di channel otomotif yang akan membahas khususnya seputar roda 2. Oke, jadi sesuai dengan potongan video di awal guys ya. Kali ini gue akan membahas tentang motor keluaran terbaru dari pabrikan Kawasaki, yaitu generasi penerusnya dari Kawasaki Ninja ZX25R. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip tentunya. Oke, lanjut ya ke pembahasan intinya. Nah, jadi rumor terbaru dari pabrikan King Ejo ini, yaitu Kawasaki, ini mengeluarkan produk terbarunya guys, dari generasi terbaru, yaitu Kawasaki Ninja ZX25R. Nah, seperti kita tahu ya, ZX25R ini awal munculnya itu tahun 2020, dan itu antusiasme peminatnya cukup banyak sekali, bahkan sampai sekarang. Kemudian ZX25R melakukan beberapa pembaruan ya. Ada generasi terbarunya lagi, yaitu Ninja ZX25RR. Ya, emang ini facelift ya, jatuhnya bukan all new karena hanya sedikit beberapa pembaruan. Nah, kemudian Kawasaki kembali mengeluarkan produk terbarunya lagi, yaitu New Ninja ZX4RR. Nah, ini berbeda ya dengan generasi yang ZX25R tentunya, karena ini merupakan 400 cc. Tapi kalau dari desain bodinya itu sama persis guys, tidak ada bedanya. Hanya bedanya itu dari kaliper depannya itu sudah menggunakan double cakram ya, kalau yang ZX25R kan belum ya. Oke, jadi kita ke pembahasan yang intinya ya. Jadi rumor terbaru ini itu sudah ramai diperbincangkan di berbagai media otomotif, seperti di Instagram maupun di YouTube dan juga di TikTok. Ini ramai sekali gambar ini. Nah, oke, kita telusurin ya gambar ini, apakah memang benar dari pabrikan Kawasaki langsung atau hanya gambar renderan belaka. Nah, jadi motor ini memang sepertinya memang benar-benar berubah total ya dari generasi ZX25R yang sebelumnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, kalau dari depan itu desainnya sudah berubah total dari ZX25R yang sebelumnya. Kita ambil dari depannya dulu, yaitu dari ram airnya masih sama ya bentuknya. Jadi bolong di tengah gitu guys. Fungsinya untuk memasukkan angin dan menyalurkan ke bagian radiator. Jadi untuk mendinginkan mesin atau menangkap angin ya ketika di kecepatan tertentu. Kemudian dari desain lampunya ini kan ada dua sisi ya, dari kanan dan kiri. Itu desainnya juga berubah. Jadi sepertinya ini yang konsepnya ini sekarang menggunakan memang lampunya sudah full LED ya, antara kanan dan kiri. Kemudian untuk dari segi bola lampunya ini sepertinya sudah menggunakan 6 titik gitu ya. Jadi seperti jarak jauh dan juga jarak pendek itu sudah berubah dari generasi yang sebelumnya. Jadi generasi ZX25R sampai yang 6R itu spionnya masih sama ya, kecuali dengan yang ZX10R maupun ZX14 dan juga H2 itu sennya sudah jadi lampu sennya itu sudah menyatu dengan spion. Kalau yang ini masih lampu sennya masih sama dengan generasi yang sebelumnya juga, yaitu nempel di fairing gitu ya. Nah, cuman kalau dari sisi radiatornya juga kelihatannya jauh lebih gede ya dari generasi yang sebelumnya, sudah layaknya seperti motor 600 cc ya. Dan untuk lampunya dan untuk bola lampunya ini sepertinya juga sudah menggunakan 6 sisi gitu ya, artinya ada lampu jarak jauh, jarak pendek lah, berbeda-beda tempatnya gitu ya. Cuman ya memang masih sama, yaitu terdapat dua sisi, yang kanan dan yang kiri gitu ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dari sampingnya juga sepertinya juga berubah total ya. Jadi kalau dari velgnya, mulai dari fairing samping dan juga dari buntut belakangnya itu sudah berubah total. Jadi kalau dilihat dari samping memang masih sedikit sama ya, tidak ada bedanya dengan generasi ZX25R yang sebelumnya. Cuman kalau yang dilihat dari segi buntutnya itu juga sepertinya sedikit berubah ya. Kemudian dari knalpot dan juga velgnya. Nah, untuk velgnya ini sudah menggunakan velg palang, tapi banyak banget ya palangnya, sudah seperti dengan Kawasaki ZX14R guys. Itu palangnya banyak banget ya, jadi seperti velg palang Y, tapi disitu dikombinasikan ada beberapa titik yang berbeda gitu ya. Nah, dan uniknya ini sudah menggunakan double disc guys. Nah, jadi biasanya motor untuk ukuran 250 cc itu belum menggunakan double disc, kecuali yang ZX4R, ZX6R dan juga ZX10R itu sudah pasti menggunakan double disc, karena memang motor di atas 400 cc itu biasanya kecepatannya sudah tinggi. Makanya untuk dari segi pengereman juga harus mumpuni tentunya, yaitu menggunakan double disc. Nah, kemudian ZX25R yang terbaru ini unik sekali, yaitu sudah menggunakan double disc untuk kaliper depannya, jadi cukup luar biasa ya. Oke guys, lanjut. Sekarang kita ke bagian knalpot maupun dari bagian buntut belakangnya nih ya.
Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau dari knalpot standarnya ini bentuknya gede ya, jadi sudah seperti ZX25RR dan juga ZX4R. Jadi memang mengikuti generasi sang kakaknya, yaitu ZX6R dan juga ZX10R. Itu knalpot standar bawaan pabriknya itu gede gitu guys ya. Jadi memang sudah mengikuti standar emisi Euro untuk sepeda motor di kelas superbike dan juga super sport tentunya. Jadi memang standarnya tidak boleh knalpot bising guys. Jadi ya kalau teman-teman biasanya kalau sudah membeli motor di atas 250 cc itu sudah pasti menggunakan knalpot racing karena kurang greget gitu ya kalau nggak ada suaranya tentunya. Kemudian kita lanjut ke bagian buntutnya guys ya. Nah jadi kalau untuk bagian buntutnya itu sudah menggunakan single seat ya. Memang single seat ini biasanya bawaan dari Kawasaki tentunya. Nah ini tidak ada perubahannya ya, sepertinya masih sama persis dengan generasi ZX yang sebelumnya, yaitu lancip ya, karena memang biasanya Ninja 250 yang new ya sampai dengan ZX10R itu buntut belakangnya sama persis, tidak ada bedanya tentunya. Itu merupakan ciri khas dari Kawasaki Ninja yang terbaru gitu ya. Oke guys, kita lanjut sekarang ke bagian rangka ya gitu ya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman perhatikan, rangkanya ini masih persis dengan ZX25R yang sebelumnya, yaitu menggunakan rangka tralis ya, bukan delta box. Nah dan uniknya kalau bisa teman-teman perhatikan, itu dari shock belakangnya itu warnanya warna kuning seperti Öhlins gitu ya. Apa jangan-jangan memang ini bawaan pabriknya sudah menggunakan Öhlins ya. Jadi luar biasa tentunya kalau sudah menggunakan asli bawaan dari shocknya Öhlins. Jadi sudah seperti ZX14R yang special edition gitu ya. Luar biasa kalau memang benar-benar ini bawaannya dari Öhlins. Kemudian dari mesinnya juga tata letaknya sama ya dengan ZX25R yang sebelumnya. Dan uniknya memang di sini yaitu sudah menggunakan double DC, jangan 2 kali per cakram tentunya, sepertinya sudah full floating juga. Nah kemudian untuk bannya ini kok bannya sudah seperti ban balap ya, dia menggunakan ban slick gitu ya, bukan bawaan standar pabrik seperti Badleg maupun Pirelli gitu. Biasanya kalau ZX25R yang terbaru dan juga ZX6R itu bawaan pabriknya itu sudah menggunakan Pirelli dan juga Badleg S22. Nah tapi kalau ini bawaan standarnya masih ya ban slick gitu ya, berarti memang kayaknya diciptakan seperti khusus untuk balap gitu ya. Oke, jadi memang generasi ZX yang terbaru ini rumornya ada beberapa warna, yaitu warna hitam, warna hijau KRT Edition tentunya, dan juga warna blue metallic dan dipadukan dengan warna merah dan juga putih. Tapi uniknya di sini velgnya yaitu berwarna merah guys. Oke, kita sekarang pembahasan intinya ini beneran Kawasaki meluncurkan produk terbaru atau hanya gambar renderan. Nah jadi buat teman-teman yang sudah mengetahui tentang berita ini, bisa teman-teman bisa komen di bawah ya. Jadi guys, itu merupakan beberapa gambar spacesuit postingan dari beberapa media otomotif gitu ya. Nah memang kalau dari media sosial resminya Kawasaki Motor Indonesia itu belum memposting motor ini sih ya. Jadi kalau memang teman-teman sudah mengetahui berita ini, teman-teman bisa berkomentar di bawah nih, ini merupakan gambar asli atau hanya gambar renderan. Nah teman-teman bisa memberikan komentar di bawah ya. Nah oke, seperti kita ketahui ya, memang ZX25R ini masih menjadi primadona di kelas motorsport 250cc di selain CBR 250RR ya tentunya. Nah dari segi tenaga maupun dari segi spesifikasi mesinnya memang di situ tidak disebutkan guys ya, hanya memberikan postingan spacesuit gambarnya aja, tidak memberikan detail jelasnya dari spesifikasi mesin maupun juga teknologinya. Nah cuman kalau dari generasi ZX25R yang sebelumnya itu powernya bisa tembus 50 HP guys, dan juga torsinya maksimalnya 22,9 Nm tentunya di RPM 14.500. Nah tapi pernah dites langsung oleh Kawasaki Jepang, memang sudah menggunakan teknologi turbo guys, itu bisa tembus 205 km per jam. Luar biasa ya, untuk motor sport di kelas 250cc bisa tembus di angka 202 km per jam, itu top speednya ya. Kalau untuk ZX25R standar tembusnya di top speednya yaitu 190 km per jam. Jadi memang saat ini masih mendominasi di kelas 250cc untuk motor sport tentunya. Kalau dibandingkan dengan CBR tentunya beda ya dengan CBR 250RR, karena memang dua motor ini masih menjadi primadona di kelas 250cc yang sport. Kalau ada yang bertanya, Bang itu kan 4 silinder sedangkan CBR itu kan hanya 2 silinder. Nah di sini tidak menyebutkan jumlah silinder guys, melainkan jumlah cc-nya, yaitu sama ya 250cc. Memang kalau jumlah silinder itu tidak bisa menentukan kecepatan motor maupun dari teknologinya gitu ya. Bahkan banyak loh motor-motor ber-cc gede itu masih menggunakan 1 silinder, contohnya seperti KTM Duke ya yang 250 dan juga 390, itu motor cc 400 tapi masih menggunakan 1 silinder. Nah bisa dikatakan
tidak menjadi patokan tentunya gitu ya, bahwa jumlah silinder itu menjadi jumlah penentu kecepatan motor itu, melainkan dari jumlah cc-nya tentunya. Nah, oke, jadi intinya gambar ini masih jadi bahan perbincangan ya dari beberapa teman-teman media otomotif. Ini juga masih mencari informasi apakah benar ini gambar asli dari Kawasaki Motor Indonesia atau hanya gambar renderan belakang. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mengetahui berita ini bisa berikan komentar di bawah. Nah, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya buat teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat, khususnya ZX lover ya, Kawasaki Ninja ZX nih. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa cek langsung di website resminya Kawasaki apakah benar ini sudah mengeluarkan produk terbaru dari generasi ZX. Nah, oke, jadi teman-teman bisa cek langsung di sana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.